Ayo, ya silakan. Pulpen dong. Ya, ayo langsung ngomong aja. Satu lagi dong, Cak. Kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan. Aduh, ini diborong semua kawan-kawannya nggak kebagian. Nah, udah cukup. Ya, satu soal kinerja kepolisian itu dia namanya fenomena oknum itu kan ada di semua lembaga. Saya berkali-kali sampaikan, apakah di Polri, apakah di TNI, apakah di Kejaksaan, apakah di DPR, oknum ada dan mungkin banyak. Tapi yang kita nilai, ya, kalau fenomena oknum ini adalah bagaimana cara institusi merespon setiap terjadi masalah. Kalau Polri, setahu saya begitu ada kasus PTDH, ya, yang fatal-fatal ya, Palu, ya kan, nggak bisa disembunyikan tuh. Tahu-tahu begitu kita kejar PTDH, ya kan. Kemudian kalau Sumbar jelas, Jambi begitu juga, ya kan. Malah 2 orang yang kena PTDH. Jadi kita tentu mengapresiasi. Dan teman-teman rasakan paham sekali kok yang di Komisi 3 ya. Ketika kita lewat sekretariat saja misalnya minta keterangan terhadap hal ihwal dugaan pelanggaran, dalam hitungan jam biasanya langsung direspon oleh Kapolres tempat misalnya, ya. Jadi itu yang kita apresiasi, dan ini kita nggak bisa bohong karena memang itu yang terjadi. Kita yakin memang Pak Kapolri mengingatkan kepada jajarannya, ya. Setiap masalah tentu mungkin saja terjadi, tapi bagaimana respon penyelesaiannya yaitu yang dituntut maksimal. Soal DWP ini ada 2 sisi, ya. Satu sisi tentu kita menghargai, ya, menghormati, apresiasi tindakan yang dilakukan Kadif Propam, ya. Tapi di sisi lain juga kita perlu saling mengingatkan bahwasanya event-event musik itu memang sangat rawan menjadi ajang penggunaan narkotika. Saya sejak kasus ini mencuat, ya, saya mencari informasi ke berbagai pihak. Memang banyak mengatakan, Pak, kalau di situ, ya, acara seperti ini memang sangat rawan penggunaan narkotika. Nah, jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi haruslah, ya, seharusnya tetap proporsional, ya. Kita tahu keberhasilan di narkoba kita luar biasa, membongkar bertonton pengiriman sabu, ya, sampai kita kumpulkan data itu banyak sekali keberhasilan mereka. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan, ya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya itu harus paralel dengan berat ringannya kesalahan, ya. Saya sangat percaya Pak Kapolri dan Pak Kadif Propam tahu sekali cara memainkan barang itulah, kurang lebih, ya. Ini kan, ya Pak, ya, kayak sama kita pegang gelas gini, kalau terlalu kencang bisa pecah gelasnya, kalau kita lepas ya pecah juga, ya. Pak Rikwanto nanti bisa menjelaskan itu, ya. Lalu tadi soal maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali, ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya, silakan saja Anda nilai, ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan, ya,
hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi jangan diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Gitu loh. Oke? Terus soal Harun Masiku dan lain sebagainya silakan saja KPK memproses. Ya. Kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya, tapi kita hormati juga haknya Pak Hasto ya untuk melakukan pembelaan diri. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau. Ya, kalau soal ini politik nggak politik itu sampai nanti kiamat kita nggak akan selesai berdebat. Ya, pasti akan sangat subjektif. Ya, orang yang keinjek akan teriak, orang yang nggak keinjek ya akan diam saja. Itulah dunia kita saat ini. Ya. Tapi kalau aturan nanti ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya. Itu saja. Oke, ada lagi teman-teman? Ini, detik. Iya. Ya. Saya nggak tahu. Ya, ini makanya ini gini. Kami mengklasifikasikannya sebagai aduan ke Mahkamah Agung. Tapi bahasa masyarakat itu dia tidak spesifik ke MA-nya. Ngomong, "Oh, saya ada perkara di pengadilan ini, merasa dirugikan. Saya ada perkara di pengadilan ini, merasa dirugikan. Saya ada perkara di PT UN, merasa dirugikan." Tapi itu kan bagian dari Mahkamah Agung. Nah, mungkin ramai karena Mahkamah Agung ini kan ada bidang peradilan ini kan ada berapa PT UN, ada perdata, ada pidana, ada ketenagakerjaan, semuanya kan berujung ke pengadilan. Nah, karena itu mungkin itulah yang membuat paling banyak. Nah, kalau respon, ya terus terang memang paling susah respon. Saya sendiri ya hampir nggak pernah mendapatkan respon dengan institusi di Mahkamah. Kadang-kadang kita mau cari informasi saja, ya kan? Kita sebagai penerima aspirasi masyarakat ingin nanya ke ketua pengadilan, kebetulan kita ada nomor HP-nya, ditolak. "Bapak dapat nomor HP saya dari mana?" Ya kan? Saya tidak, ini pokoknya hampir nggak pernah gitu loh. Mungkin ada semacam mungkin dia ingin menjaga independensi, tapi tidak pas menurut saya, karena kami ini kan menyalurkan aspirasi rakyat, gitu kan ya, bukan perkara pribadi kami, bukan kami ingin mengintervensi, tapi apa yang kami dapat di sini kami sampaikan. Mungkin belum ada pemahaman yang sama itu. Kalau Kapolri kan disampaikan, ini kalau ada telepon dari Komisi 3 soal ini mungkin agar direspon. Tapi mungkin kalau Mahkamah Agung yang semacam denial, apapun kita sampaikan sama sekali nggak ada. Yes.